One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi persamaan garis lurus. Pertemuan kedua ini Miss akan membahas tentang gradien ya. Pengertian dari gradien, lalu bagaimana cara menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Oke, simak baik-baik ya. Nah, seperti yang Miss pernah sampaikan sedikit di video sebelumnya, bahwa gradien itu adalah kemiringan ya, derajat kemiringan atau kecondongan garis terhadap sumbu X. Nah, dinotasikannya, dilambangkan dengan M. Nah, jadi M itu adalah gradien ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gradien garis? Tergantung yang diketahui nanti. Jika yang diketahui grafiknya, maka menentukan gradien itu adalah delta Y per delta X. Jadi perubahan dari sumbu Y-nya bagi sumbu X-nya. Ya. Dengan ketentuan seperti ini, kalau grafiknya, si gambar grafiknya itu miring ke kiri, maka gradiennya negatif. Tapi kalau grafiknya miring ke kanan, maka gradiennya positif. Kemudian, cara menentukan gradien jika diketahui persamaannya adalah kita ingat lagi nih, ya, bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, kalau bentuk persamaannya udah seperti ini, maka gradiennya kita tinggal lihat koefisien dari X, yaitu M. Nah, maka gradiennya ya koefisien dari X. Atau jika diketahui persamaannya masih bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, kalau bentuknya seperti ini, A sama B ini berarti gradiennya adalah min A per B. Kemudian jika yang diketahui itu adalah dua titik yang dilalui. Nah, kalau dimisalkan titiknya itu adalah X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, jadi intinya adalah delta Y per delta X. Nah, ini harus konsisten. Kalau Y2 berarti yang ini harus X2 gitu. Oke, berikutnya adalah diketahui persamaan garis lainnya, bisa sejajar, bisa tegak lurus. Kalau dia sejajar dengan garis lain, maka gradiennya sama. Tapi kalau dia tegak lurus dengan garis lain, maka hasil kalinya itu min 1. Nah, jadi gradiennya nanti berkebalikan dan berlawanan tanda. Gitu. Nah, jika dia sejajar sumbu X, ya sumbu X itu Y-nya 0 ya, maka gradiennya 0. Tapi kalau dia sejajar dengan sumbu Y, jadi X sama dengan berapa gitu ya, maka gradiennya tidak terdefinisi gitu ya, karena X-nya kan 0, berarti kan per 0 tuh. Nah, jadi tidak terdefinisi. Oke, nah sekarang kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, menentukan gradien jika diketahui gambarnya nih. Nah, kita lihat ini ada garis dari titik A, B. Maka Miss tuliskan lagi ya, ingat tadi kalau diketahui grafiknya, maka gradiennya itu adalah delta Y per delta X. Ingat kalau dia miring ke kanan itu positif, miring ke kiri negatif. Kita lihat dari gambar ini, gambarnya miringnya ke kanan. Jadi kita lihat titik B-nya itu ke arah mana, yang atasnya itu ke arah mana. Nah, karena ke arah kanan, maka miringnya ke kanan. Ya. Terus Y per X, kita lihat dari A ke B ini, ternyata vertikalnya yang tegaknya itu 3 kotak, 1, 2, 3, sedangkan horizontalnya 4 kotak, 1, 2, 3, 4, maka 3 per 4 gitu ya, karena dia miring ke kanan maka positif. Contoh satu lagi, nah ini garis PQ miringnya ke kiri. Kalau miring ke kiri berarti gradiennya negatif. Y-nya itu 3 kotak ya, yang tegaknya 3 kotak, sedangkan X-nya yang horizontalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi min 3 per 6. Disederhanakan jadi min 1 per 2. Ya, jadi min ini karena garisnya miring ke kiri. Ya, berikutnya contoh lagi. Kalau diketahui persamaannya. Miss tuliskan lagi, ingat ya, kalau diketahui persamaannya, kalau bentuknya Y sama dengan MX tambah C, jadi udah Y sama dengan, maka gradiennya cukup kita lihat koefisien dari X. Nah, kalau persamaannya itu sama dengan 0, maka min koefisien X per koefisien Y.
Nomor 1 udah bentuk Y sama dengan, langsung aja gradiennya adalah 3. Nah, yang kedua masih sama dengan 0 nih. Maka gradiennya adalah min koefisien X bagi koefisien Y. Berarti min 9/6. Sederhanakan, sama-sama dibagi 3, jadi min 3/2. Oke, gampang ya. Berikutnya, ini adalah menentukan gradien yang melalui 2 titik. Nah, ingat rumusnya, kalau melalui 2 titik tinggal delta Y per delta X. Ya, boleh Y2 duluan, boleh yang Y1 duluan. Nah, ini kita kasih coret-coretan gitu biar nggak ketuker ya. Min 5,1 itu berarti X1, Y1. Min 4, min 2 itu X2, Y2. Nah, sehingga gradiennya adalah Y2 kurang Y1, berarti min 2 kurang 1. X2 kurang X1, min 4 dikurang min 5. Sama dengan min 3/1, berarti min 3 gradiennya. Oke, gampang. Nah, sekarang gradien yang diketahui persamaan garis lainnya nih. Gimana caranya? Misalkan dia garis X sama dengan min 8. Nah, garis X sama dengan min 8 ini berarti sejajar dengan sumbu Y. Karena garisnya X sama dengan something gitu. X sama dengan berapa? Berarti kan sejajar dengan garis X sama dengan 0. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi. Contoh berikutnya, garis Y sama dengan min 8. Kalau garis Y sama dengan min 8, berarti dia sejajar sumbu X. Kalau sejajar sumbu X, maka gradiennya sama dengan 0. Kemudian, garis AB jika sejajar dengan garis ini. Nah, kalau garisnya sejajar kan gradiennya sama, maka kita cari dulu nih gradien garis ini nih. Yang memiliki persamaan 3X kurang 2Y tambah 5. Gradiennya ingat kalau bentuknya seperti ini adalah min koefisien X dibagi koefisien Y sama dengan 3/2. Nah, berarti gradien garis AB-nya sama dengan gradien garis tersebut, yaitu 3/2. Nah, satu lagi, garis PQ kalau tegak lurus sama yang tadi juga sama. Ya, kalau tegak lurus berarti dia dibalik dan berubah tanda ya. Jadi kalau tadi si gradien garis ini adalah 3/2, maka min 3/2 sama dengan 3/2. Gitu kurang lebih ya. Jadi kalau tegak lurus sama ini berarti ini kan gradien garisnya ya 3/2. Nah, karena dia tegak lurus, PQ-nya min 1 per kebalikannya ini nanti. Ya, jadi min 2/3. Dibalik terus berubah tanda. Ya, jadi bedanya kalau sejajar ya udah dia juga. Tapi kalau tegak lurus dia dibalik terus berubah tanda. Jadi 3/2 dibalik jadi 2/3. Terus tadinya plus jadi min. Oke, gampang. Nah, sekarang untuk membuktikan kalian udah paham nih, ada soal yang harus dikerjakan. Nah, ini yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, ini ada 5 ya, contohnya seperti yang sebelumnya tadi sudah. Lalu yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, ada contohnya juga. Yang ketiga, tentukan gradien garis jika sejajar atau tegak lurus garis K ini. Nah, ini juga contohnya tadi barusan ya. Dan yang terakhir, diketahui garis menghubungkan titik A dan B sejajar dengan sumbu X. Tentukan nilai A. Nah, ingat kalau sejajar dengan sumbu X, berarti gradiennya berapa tuh? Nah, bisa ya. Nah, silahkan coba kerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Kalau masih agak-agak lupa, masih bingung, diputar ulang lagi videonya. Karena sudah ada contoh soalnya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami dan soal ini bisa dikerjakan. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya.